Salam sejahtera bagi sahabat inspirasi, kiranya berkat damai sejahtera Allah menyertai kita semua sepanjang hari ini. Mari kita akan berdoa sebelum mendengar inspirasi hari ini. Tuhan Allah sumber berkat, syukur bagi Engkau ya Tuhan, Engkau masih mengasihi kami dan memberi kesempatan buat kami untuk mendengar inspirasi hari ini. Kiranya memberkati iman kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat inspirasi, perenungan kita hari ini akan kita baca dalam surat Yakobus pasal 5 ayat 16b. Demikian dituliskannya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Para sahabat inspirasi, kalau kita merunut dan melihat di semua agama pasti mengajar umatnya untuk berdoa. Terlebih kita kalau melihat di zaman ini, hampir semua umat beragama menggalakkan doa karena situasi yang begitu berubah-ubah dan tidak pasti ini. Karena mereka tahu dan yakin segala persoalan akan dapat diselesaikan dengan doa. Bagi orang Kristen, doa bukan hanya sekedar upacara kerohanian, tetapi sudah merupakan nafas kehidupan. Sehingga dapat dikatakan, bila orang Kristen tidak berdoa, dapat dikatakan menjadi orang yang tidak bernapas atau mati. Ada banyak contoh dalam Alkitab yang menceritakan bagaimana orang-orang yang dengan sungguh-sungguh berdoa dan doa mereka dijawab oleh Tuhan. Kalau kita melihat dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 6, diceritakan di mana Tuhan sudah menetapkan bahwa Hizkia akan mati. Tetapi Hizkia dengan sungguh berdoa dan mengingatkan Tuhan bahwa dia telah melakukan semua yang baik di hadapan Tuhan. Maka akhirnya umur Hizkia diperpanjang dengan 15 tahun lagi. Silakan baca dalam 2 Raja-Raja 20 ayat yang ke-6. Demikian juga dengan Daniel. Bukan Tuhan yang menetapkan Daniel harus mati bila dia melanggar titah raja. Takutkah Daniel? Jawabnya sama sekali tidak. Bahkan demikian didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ternyata Tuhan menjawab doa Daniel dengan mengatup semua mulut singa. Kita dapat baca dalam Daniel 6 ayat yang ke-23. Demikian juga dengan pengalaman Elia. Ada tertulis, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun ke bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Silahkan baca dalam Yakobus 5 ayat 17 dan 18. Tuhan Yesus pun juga mengalami hal yang sama ketika dia menghadapi saat penyalibannya. Tuhan Yesus juga mengalami ketakutan seperti ada tulis dalam Lukas 22 ayat 44 dan 43. Berkata demikian, ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Maka
seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Sahabat inspirasi, doa begitu besar kuasanya, maka siapakah yang tidak mau berdoa? Mari kita jadikan doa bagian dari kegiatan hidup kita, karena hanya dengan doa kita mampu mengatasi setiap persoalan. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Amin. Kiranya memberkati iman kita semua inspirasi hari ini. Mari kita akan berdoa. Tuhan, ajari kami kembali untuk selalu taat, tunduk, takut kepadamu, dan berdoa selalu di dalam Engkau ya Tuhan, karena Engkaulah kekuatan hidup kami. Biarlah kami semua sahabat inspirasi semakin hari semakin mengandalkan Engkau dalam hidup kami, karena Engkau ya Tuhan kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan menyerahkan doa syukur kami kepadamu. Amin. Tetap semangat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.